Oke, jadi tadi ada kesalahan teknis ya teman-teman ya. Coba dong, kalau emang mendengarkan suara kita, ketik dengar Kak. Apakah terdengar suara kita, Desta Formosa? Oke, jadi kedengarannya udah masuk nih suaranya Kak Cindy. Halo, tes. Udah Masuk ya. ya. Nggak ada ya di sini ya? Oke, jadi sebelum pidato presiden ataupun presiden bakal masuk ke panggung acara, saat ini kita sedang menyaksikan penampilan dari paduan suara SD Tahun ya teman-teman ya, bersama dengan grup musik Kang Pau Pau. Itu merupakan salah satu grup musik yang pesertanya itu adalah para pengidap Down syndrome ya, jadi sangat luar biasa sekali. Mana sih? BDF. Nah, sekolah ini sangat spesial ya, jadi tadi dari yang disebutkan Kak Adi tadi, mereka juga berturut-turut memenangkan penghargaan top di Taiwan National Student Music Competition. Jadi di kompetisi musik nasional mereka juga memenangkan penghargaan tertinggi ya teman-teman ya, selama 20 tahun berturut-turut. Kemudian di tahun 2023 bahkan mereka juga mengikuti yang namanya kompetisi choir Victoria Krakow di Polandia nih, di mana mereka memenangkan emas diploma ya di kategori pop and jazz untuk anak-anak. Nah, ini ya, jadi saat ini presiden sudah mulai perlahan memasuki panggung utama untuk upacara HUT ROC ke-114 ya teman-teman. Nah, pada pidato kali ini ya, Presiden Lai akan memberikan beberapa poin-poin penting nih teman-teman ya, di mana
Misalnya saja tahun ini kan Taiwan menghadapi berbagai tantangan berat ya, mulai dari perang Rusia dan lain-lain. Nanti dia juga akan menjelaskan strategi Taiwan untuk menghadapi tekanan geopolitik. 各位贵宾，请坐下。恭请总统讲话。 Tepuk tangannya kepada Presiden Lai. Disambut dengan tepuk tangan yang meriah oleh para peserta yang hadir di Istana Presiden pada hari ini. Jadi ini Presiden Lai sedang berterima kasih kepada para negara-negara sahabat, wakil presiden, kemudian juga ada perwakilan dari Jepang dan juga Polandia dan delegasi dari tamu-tamu negara-negara terhormat lainnya. Yang pastinya berterima kasih kepada orang-orang yang telah datang ya. Iya betul, yang datang dari tanah perantauan ya, secara khusus hadir di hari yang istimewa pada hari ini. Hari ini adalah Hari Nasional ROC yang ke-114. Katanya itu Taiwan itu bak mercusuar demokrasi yang ada di dunia ya, yang melambangkan, memberikan sinar harapan kepada seluruh negara-negara demokrasi yang ada di dunia ini ya, teman-teman ya. Jadi memang saat dunia mengalami perubahan dan tantangan besar ya, misalnya dari perang Ukraina, Rusia, kekacauan di Timur Tengah, sampai ke ekspedisi militer Tiongkok yang terus berlanjut nih teman-teman. Ditambah lagi kebijakan tarif Amerika Serikat yang berdampak besar terhadap perekonomian dan industri, Taiwan ini tidak terkecuali. Ya, tapi dari rakyat Taiwan sendiri itu tetap berdiri tegak ya. Bahkan itu lebih dari itu, katanya tuh kinerja ekonomi Taiwan pada tahun ini itu sangat mengesankan dunia ya. Contohnya nih, menurut laporan terbaru dari Bank Pembangunan Asia, ya, pertumbuhan ekonomi Taiwan tahun ini itu melonjak dari 3,3% menjadi 5,1%, yaitu adalah tertinggi di antara 4 macan Asia dan melampaui dari Republik Rakyat Tiongkok atau Tiongkok, teman-teman. Nah, selain itu ya teman-teman, ekspor Taiwan juga terus mencetak rekor tertinggi nih teman-teman.
Bahkan tingkat lapangan kerja ini juga terbaik dalam 25 tahun terakhir. Kemudian pasar saham di Taiwan selama 6 bulan berturut-turut juga mencapai rekor tertinggi yaitu 27.301 poin. Kemudian kapitalisasi pasar di Taiwan telah melampaui 3 triliun USD, menjadikan pasar saham Taiwan terbesar ke-8 di dunia. Dan cadangan devisa menembus 600 miliar USD untuk pertama kalinya, dan ini adalah rekor yang baru. Jadi dalam kesulitan ini ya, rakyat Taiwan sendiri itu tidak merasa gentar ya teman-teman ya, dan dalam tantangan ini Taiwan itu justru tumbuh lebih kuat, dan ini adalah pencapaian yang diraih bersama ya oleh seluruh rakyat Taiwan. Maka dari itu Presiden Lai mengajak, yuk kita rayakan bersama-sama. Ini Presiden Lai sedang ngomongin mengenai keberhasilan luar biasa industri unggulan Taiwan. Dan juga pasokan global di sektor semikonduktor, kemudian TIK dan komponen elektronik. Nah, sebagai presiden ya, tugas Presiden Lai adalah untuk melindungi aset berharga ini, yaitu industri-industri vital seperti semikonduktor dan komponen elektronik tadi, dan memakainya untuk mendorong pertumbuhan industri dan ekonomi Taiwan maupun di dunia untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi semuanya. Dan yang pastinya ya, kata Presiden Lai, kita juga tidak mengabaikan ya tantangan besar yang dihadapi dalam masa perubahan global saat ini ya teman-teman ya. Jadi banyak industri tradisional dan juga UMKM yang telah menjadi pahlawan di balik layar pertumbuhan ekonomi Taiwan, kini itu menghadapi tekanan akibat transisi digital ya, dan juga menuju yang namanya nol emisi bersih. Jadi para pekerja merasa khawatir akan masa depan pekerjaan ataupun upah, ya, harga kebutuhan dan juga biaya hidup di tengah kecamuk gelombang kecerdasan buatan atau AI. Dan para petani ini juga terdampak ya oleh populasi pedesaan yang menua dan juga liberalisasi pasar ya teman-teman. Maka dari itu, dari pemerintah itu tidak menganggap enteng ya terkait tantangan satu ini. Maka dari itu, dari pemerintah juga telah mengusulkan ya rencana terkait bantuan untuk membantu para pengusaha dan juga pekerja serta sektor pertanian dan perikanan untuk bersama-sama melewati masa-masa sulit ini. Jadi dari pemerintah juga telah menginvestasikan ya banyak sekali uang setiap tahunnya untuk membantu UMKM dalam mengadopsi kecerdasan buatan itu sendiri, kemudian juga untuk menuju transformasi digital, dan bagi industri seperti alat mesin, skru dan juga lainnya yang mengalami kesulitan. Dari pemerintah juga mengusulkan ya langkah-langkah khusus untuk meningkatkan daya saing dan juga memperluas pasar.
Oh, dan Taiwan juga memiliki Oh, jadi Taiwan juga akan menggerakkan investasi dan perdagangan bilateral ya teman-teman ya. Kemudian misalnya di bidang investasi, perdagangan digital, dan juga energi dan net zero. Nah, program investasi besar-besaran di dalam negeri ini telah melampaui 2,5 triliun dolar Taiwan dan menciptakan lebih dari 160.000 lapangan kerja. Dan dari pemerintah sendiri juga katanya selalu ya untuk memperbaiki ataupun lebih investasi ya di lebih dalam buat negeri. bagus deh ya untuk investasi yang ada di dalam negeri. Nah, terus juga ada tambahan pinjaman baru ya selain dari investasi dalam negeri. Terus ya selain investasi tadi tambahan pinjaman baru bagi rakyatnya teman-teman ya, dengan target mendatangkan investasi dan 80.000 pekerjaan baru. Nah, pemerintah juga meluncurkan rencana pembangunan nasional investasi ya dengan nominal beberapa triliun dolar Taiwan untuk mendorong ya kemitraan publik swasta dalam membangun infrastruktur nih. Baik itu dari air ya, listrik, perumahan, bahkan pendidikan dan juga kesehatan, sampai ke budaya, pariwisata dan transportasi, itu semua untuk yang namanya pemerataan pembangunan di seluruh Taiwan. Itu strategi yang pertama. Terus yang kedua nih ada memperkuat kerjasama ekonomi internasional ya teman-teman. Nah, jadi Taiwan dan Inggris sudah menandatangani 3 perjanjian utama dalam bidang investasi, perdagangan digital, serta energi dan net zero atau nol emisi bersih nih teman-teman. Dan ini merupakan kerjasama yang luar biasa ya antara Taiwan dan Inggris nih teman-teman. Dan kedepannya dari Taiwan sendiri itu akan menandatangani ya lebih banyak perjanjian nih, perdagangan bilateral kepada negara-negara yang lain. Terus juga aktif melakukan negosiasi tarif dengan Amerika Serikat. Agar perkembangan yang di Taiwan terus tetap berkembang dan meroket, teman-teman. Dan strategi ketiga, memperdalam kerjasama industri dengan negara-negara sahabat dan negara mitra. Ya, jadi untuk strategi yang ketiga dari Presiden Lai tadi menyebutkan untuk membangun yang namanya rantai pegunungan penjaga untuk industri Taiwan ya. Jadi dalam era digital ini Taiwan itu akan meluncurkan ya, beberapa inisiatif infrastruktur kecerdasan buatan atau AI yang baru. Kemudian juga menjadikan Taiwan sebagai salah satu dari 5 pusat komputasi terbesar di dunia. Dan gak cuma itu aja, Taiwan juga dikembangkan sebagai pusat manajemen aset di Asia untuk menarik modal asing dan juga mempertahankan investasi domestik nih teman-teman. Terus juga ada industri bioteknologi dan farmasi, termasuk dalam proyek Harapan Nasional dan mendorong kesehatan presisi dan juga inovasi layanan kesehatan.
台湾会持续跟各国在生技领域加强合作，并借由政府编列100亿元预算呢，投资智慧医疗创新创业计划。 Dan kedepannya katanya dari pemerintah sendiri akan meluncurkan lebih banyak dana lagi untuk program kesehatan yang ada di Taiwan, untuk investasi dan juga untuk industri bioteknologi dan juga yang lain-lainnya, guna mewujudkan Taiwan yang lebih maju dan juga lebih jaya lagi untuk melindungi Taiwan. 台湾是全体台湾人的台湾，我们很清楚，在怎样亮眼的经济表现，都不能忽略这块土地上的每一个人。经济发展的果实应该为全民所共享。 Dan meskipun dari perkembangan ekonomi, otomatis dari kita juga tidak bisa melupakan dari rakyat itu sendiri. 因此，照顾国人健康，培育年轻人才。 Maka dari itu, guna menjaga kesehatan rakyat Taiwan, untuk membimbing ya benih-benih muda yang ada di Taiwan, pada tahun ini program kesehatan Taiwan itu sudah dilaksanakan, yang mana bisa memberikan pelayanan kesehatan. Nah, terus ini juga Presiden lagi barusan bilang dia membentuk Kementerian Olahraga ya teman-teman. Yang mana sudah membentuk yang namanya Kementerian Olahraga itu sendiri. Sebagai bentuk dukungan kepada para atlet nih teman-teman. Terus juga ada pelayanan bagi anak-anak muda. Ya, untuk benih-benih muda yang ada di Taiwan, dari pemerintah sendiri itu menyediakan SPP gratis ya untuk para pelajar SMA ataupun SMK, dan juga subsidi sebesar sampai 35.000 dolar Taiwan ya, untuk ini, mahasiswa yang swasta. Ya, berusia 15 sampai 35 tahun kalau nggak salah tadi ya, 30-an tahunan. 而单身租族年收入62.6万元，四口之家164.1万元，三代同堂212.45万元以下，都可以免缴综合所得税。 Nah, terus ini tentang pajak ya teman-teman ya. Pembebasan pajak. Iya, bagi income sekitar 60.000 ya. Yang di bawah 50. Di bawah 40 ya, salah dengar. Oh. Ya, sebelumnya sudah sempat kita beritakan juga di situs RTI terkait pembebasan pajak. Juga ada subsidi kelahiran 100.000 per anak mulai tahun depan. Ini untuk layanan keluarga ya. Terus juga ada kebijakan pengasuhan nih teman-teman, yaitu penitipan anak usia 0 sampai 6 tahun versi 2.0. Terus untuk lansia juga ada program perawatan jangka panjang 3.0, rencananya akan diluncurkan tahun depan. Jadi baik dari anak-anak, orang tua, bahkan kakek nenek, ya semuanya itu mendapatkan perawatan yang ekstra dari pemerintah. Dan itu adalah kepentingan dari pemerintah itu sendiri.当年侵略者的野心，造成生灵涂炭，而当前威权主义持续扩张，国际秩序又遭遇严峻挑战，台海、东海、南海的区域秩序，乃至于整个第一岛链的安全，都正受到严重的威胁。民主台湾是印太和平稳定的枢纽。 国际社会负责任的一员，将致力维持现状，保护台海和平稳定。 Ini bicara tentang kedamaian di Selat Taiwan ya teman-teman ya, dan dia akan mengusahakan perdamaian dan stabilitas regional.
Dan dari sini juga Presiden Lai menghimbau untuk Republik Rakyat Tiongkok untuk tidak melakukan beberapa tindakan yang bisa dibilang membuli, dan diharapkan untuk bisa bersama-sama menjaga kedamaian di perairan. 绝不能够让历史悲剧重演。二战的结果也告诉我们：侵略必败，团结必胜。和平必须靠实力。我要向国人和国际社会宣示：今年底将提出国防特别预算。 Terus akan meningkatkan anggaran untuk Kementerian Pertahanan nih teman-teman ya, supaya tidak terbuli lagi. Oh, terus di tahun 2030 nanti rencananya anggaran ini naik sebesar 5% dari GDP. 而是有应对敌情威胁的明确计量，也是发展国防产业的动力。透过新的国防预算，我们要达成3大目标。第一， jadi ada 3 target utama dari semua ini. 台湾之盾机构建构台湾分层防御、高度感知、有效拦截的严密防空系统。 为台湾编织保护国人生命财产安全的防护网。 Ya, meningkatkan keamanan seluruh rakyat Taiwan secara menyeluruh ya teman-teman. Terus ini mereka juga akan mengintegrasikan AI dan teknologi-teknologi muktahir nih ke dalam sistem pertahanan negara. Yang ketiga, investasi ke dalam industri pertahanan nih, seperti industri persenjataan, kendaraan, drone dan lain-lain. Dan juga akan bekerja sama dengan banyak perusahaan ataupun mungkin unit dalam mewujudkan target satu ini. Meningkatkan industri alutsista yang ada di dalam negeri supaya Taiwan bisa menjadi negara mitra yang aman dan tangguh. Semua itu guna mewujudkan ataupun menjaga yang namanya demokrasi yang ada saat ini. Kami bertekad dengan kemampuan kita. Jadi tekad kami yaitu dalam menjaga kedamaian dan juga kestabilan. Terus Presiden Lai juga bilang bahwa sebenarnya kekuatan itu bukan cuma melulu soal militer ya, tetapi kekuatan itu juga harus berasal dari seluruh masyarakat.我们发布了最新的台湾全民安全指引手册，内容涵盖各种天灾，甚至军事军略等极端情境的应对策略。这本手册将逐步推广到家家户户。 Terus dia juga telah memberikan buku panduan ya yang telah diumumkan bagi para rakyat ya teman-teman. Jadi itu semua juga dilaksanakan guna untuk menghadapi ya tantangan yang dihadapi oleh Taiwan saat ini, khususnya oleh Tiongkok. 我们总是看到无数台湾人民无私的站在第一线，为自己心爱的国家
Jadi dari dia juga melihat sendiri bagaimana pengorbanan atau perjuangan masyarakat Taiwan yang berada di garis depan ya untuk membela tanah air. Betul. Terkait Majelis Umum PBB yang kali ini digelar di New York. Yang mana ada juga dari para pemimpin ya dari negara-negara sekutu. Dari General Assembly UN atau PBB ya, yang di New York ini, di mana banyak sekali nih diaspora Taiwan yang berdonasi gitu dan mengumpulkan dana. Dan mereka tuh ngiklan di sana gitu ya. Nah, judul iklannya itu Chip In with Taiwan nih, yang mempromosikan partisipasi Taiwan dan mengadvokasi bagi masyarakat di luar sana mengenai kekuatan Taiwan. Dan ini katanya sangat mengharukan hati bagi rakyat di dunia. Saya berterima kasih kepada para relawan yang kemarin telah turun langsung ke lapangan ke Hualien ya teman-teman ya, makanya mereka pada tepuk tangan. Terima kasih juga bagi para WNA yang ada di Taiwan yang sudah membantu dalam bencana yang ada di Hualien sana. Terima kasih juga kepada kekuatan militer nih ya yang telah membantu bencana di Hualien kemarin. Dan juga pemerintah. Masing-masing pemerintah ya, baik itu pemerintah daerah, kabupaten atau pemerintah kota yang sudah membantu dalam bencana yang terjadi di Hualien. Ini gerakan masyarakat nih ya, dilihat juga oleh dunia luar gitu loh. Gerakan-gerakan yang kemarin kita sudah lakukan untuk membantu bencana di Hualien. Meskipun gerakan ini kecil, tetapi dia itu penuh dengan cinta dan kasih sayang yang sangat besar. Satu sama lain. Jadi ya dia menyemangati ini supaya tidak menyemangati orang Taiwan ya untuk tidak menyerah, berani untuk melangkah maju dan tidak takut pada tantangan. Dan terakhir semangat Taiwan ya, dia bilang Taiwan Jiayo dan Chonghua Minguo Jiayo ya, Republik Tiongkok Jiayo dan juga Republik Tiongkok Taiwan semangat atau Jiayo. Dan terima kasih semuanya. Dan itu adalah pidato yang disampaikan oleh Presiden Lai. Bisa tergolong singkat tapi padat dan juga jelas ya, ya banyak sekali nih dagingnya ya teman-teman ya, mulai dari rencana investasi, pertahanan, terus layanan-layanan yang akan diberikan kepada masyarakat termasuk anak-anak dan juga lansia nih teman-teman. Luar biasa sekali. Ya, jadi dengan berakhirnya pidato dari Presiden, maka dilanjutkan lagi nih ya, marching band Tri Militer yang bakal meninggalkan lokasi juga ya teman-teman. Selesai. Ini ya, bentar lagi nih teman-teman ya, ditunggu-tunggu.
sudah mulai meninggalkan lokasi yang dimulai oleh pasukan militer dari Angkatan Darat ya, yang berwarnakan hijau tua. Kemudian disusul oleh Angkatan Laut yang mengenakan seragam berwarna putih. Kemudian nanti terakhir disusul oleh Angkatan Udara ya, yang menggunakan biru tua. Bakal dilanjuti dengan parade yang lain ya. Nah, ini adalah para militer yang menggunakan mobil dan juga moge, motor gede ya. Dan di belakangnya itu bakal disusul oleh Kementerian Olahraga, yang mana bakal membawa pahlawan-pahlawan Taiwan dari ajang internasional olahraga. Kayak baseball gitu juga. Iya, semuanya ada ya. Jadi nanti kita bakal pelan-pelan melihat yang bersama-sama. Dan bagi teman-teman yang baru saja ikut bergabung di hari ini ya, saat ini Kak Aditya dan Kak Cindy lagi panas-panasan jemur-jemuran ya di depan Istana Presiden guna bersama-sama menyaksikan acara HUT ROC ke-114 ya. Jadi tadi Presiden sudah memberikan pidato dan saat ini kita juga bakal melanjutkannya dengan acara-acara selanjutnya ya. 在看过了前面精彩的满场表演后，我想大家一定很期待下半场的这部展演。有来自屏东的原住民文化艺术团体与各委会。Wah, juga ada organisasi dari suku penduduk asli. 接下来就由我和家人带着大家一起欣赏下半场丰富精彩的展演。 Oke, jadi acara selanjutnya untuk yang kedua bakal dimulai. Mobil-mobil sudah mulai jalan ya. Namanya adalah Rongyao Inxiong Che Dui. Ya, ini juga ada pasukan berkuda ya, pasukan polisi yang berkuda. Ini adalah unit polisi dari New Taipei City ya teman-teman yang naik kuda. Di bagian atas panggung juga terlihat ya Presiden Lai dan juga Wakil Presiden Xiao Bikim dan juga Ketua UN Legislatif Fan Kuo-yu semuanya berada di atas panggung ya. Presiden Lai dan juga Ketua UN Legislatif berdiri bersama dengan istrinya, sedangkan Wakil Presiden Xiao Bikim berdiri sendirian ya di atas panggung.
Oke, dan selanjutnya ini bakal dilanjuti dengan ya parade oleh para atlet ya yang sudah mengharumkan nama Taiwan di ajang olahraga internasional ya teman-teman. Nah, jadi di sini ya. Ini ya teman-teman ya. Unit polisi. Oh, ini atlet-atlet unit polisi. Ada yang kemarin baru saja memenangkan kompetisi ajang olahraga Universide ya. Jadi ini para atlet semua, ini teman-teman semua. Wow, ya dengan ini glitter-glitter. Wow. 接着出场的是成都志愿代表团，有夺5金6银。 Oke, dan selain itu juga masih ada atlet-atlet lainnya seperti ajang olahraga universitas juga yang ada di Chengdu. Ya, bisa dilihat di sini. Waduh, ramai sekali ya teman-teman ya. Remor lagi, oke. Ayo, tepuk tangannya meriah teman-teman. Ini juga. Ya, jadi untuk yang ini ya, ini memenangkan medali perak ya di ya kayak baseball sih. Ya. 最后压轴登场的是我们的武术好手刘昌敏、张万怡，还有新品蒙州室内合球的铜牌选手们也在场。你们都是我们心中真正的英雄，中华健儿的骄傲。 Ya, dan ini juga ada atlet untuk perahu ringan ya, kemudian juga cabur-cabur lainnya. Oh, ini baseball. Oh, yang ini juga ada nih teman-teman ya, bronze atau peraih perunggu. Wah, lihat di situ di bagian tengah, keren ya? Oh ya, keren. Ya, ini Taiwan #1 teman-teman. Dan Presiden Lai bersama Wakil Presiden dan juga Ketua UN Legislatif juga memberikan salam yang begitu hangat dan semangat kepada para pahlawan dari sesi olahraga yang sudah mengharumkan nama Taiwan di panggung internasional. 真令人期待。那么话不多说，就让我们以掌声欢迎他们所带来的。 Oke. Dan setelah ini ada pertunjukan lagi yang dibawakan oleh Universitas Meho dengan bekerja sama dengan marching band dari Angkatan Laut dan juga Angkatan Laut ya teman-teman ya. Dan juga Angkatan Darat. Jadi ini adalah kolaborasi antara Universitas Meho dan juga marching band dari Angkatan Laut dan juga Angkatan Darat. 这象征着雄鹰一位，顶天威地，不惧风雨，大所披之的道义之志，谁又能以骁勇善战的姿态克服一切困难挑战？ Bisa terlihat ya cuaca begitu terik dan angin begitu kencang ya. Tapi semua itu tidak mematahkan semangat dari para performer ya. Lihat senyumnya yang bening-bening, semuanya memberikan senyumannya begitu hangat kepada kita semua meskipun cuaca udah begitu hangat.
是雄鹰营队成立于民国112年，是一支年轻的学生营队。我们以雄鹰为名，力求队员勇敢坚韧，积极面对生命挑战，就像雄鹰般坚持信念，不畏艰难，誓死护国护民。雄鹰永不停止飞翔。我们秉持精益求精、追求卓越的态度，不断挑战自我，为内自己演出，全力以赴。雄鹰领队高起如风，江虎如龙，步伐如山，气势如虹。雄鹰领队光耀国际。雄鹰的飞翔是坚韧不拔的精神展现，更是对未来世代的期许。在风雨中不畏前行，在烈日下翱翔天际，提醒着族人，无论身在何方，都要记得自己的根。海军陆战队军乐队成立于民国41年，平时除了各项战备演训、卫校勤务外，负责南部地区各项军礼乐任务。在海军音乐会及嘉义晚会节，也能看到他们的身影。不管是音乐会、喜庆乐到新乐表演，都能完美驾驭，展现平时多样、积极新鲜的生活。陆战乐队的队员都是从新训中心择优挑选出具有音乐素养的弟兄，在经过长达1年的训练，磨练体能与意志，使他们渐渐成长，才能成为正式队员。用怕苦、不怕难、不怕死的3不怕精神，吹奏出气势磅礴的军乐魂，使部队斗志高昂。透过每一次的操演，奏出响彻云霄的乐音。传承陆战队勇猛彪悍的军风。Oke, jadi mungkin untuk ini ya, Aditya bakal ngomong-ngomong dulu biar nggak kena copyright akan soal lagunya. Jadi kali ini adalah pertunjukan lagi ya dari Universitas Meiho ya bersama dengan marching band dari Angkatan Laut dan juga Angkatan Darat ya teman-teman ya. Jadi ini adalah kolaborasi antara universitas dan juga kampus, dan karena masalah koneksi juga dan juga mungkin karena baterai, jadi jikalau nanti tiba-tiba live kita putus ya otomatis berarti handphonenya Kak Aditya udah habis ya teman-teman ya, maafkan.
Ya. Dan ya pasti kita usahakan sampai akhir lah ya. Iya betul. Dan ini di belakang nih ya yang pakai baju krem-krem ini dia adalah Marine Corps nih teman-teman ya, atau Angkatan Laut. Nggak kelihatan kan ya, biasanya kita lihatnya dia pakai baju putih, tapi putih itu laut ya? Hah? Putih itu biasanya laut ya? Putih laut. Ya benar. Ya, kalau tapi yang ini pakai hijau baju itu coklat ya darat ya. teman-teman. Nah, ini sebenarnya band ini itu sudah sangat bersejarah ya, karena udah dibentuk dari tahun 1952 nih band yang di belakang ini. Kemudian dia juga selain ngeband tentu saja juga ada tugas negara ya teman-teman ya, yaitu untuk mengaransemen aneka musik militer dan juga bertugas di selatan Taiwan nih teman-teman. Nah, biasanya kalau misalnya ada kayak konser kenegaraan ataupun pertunjukan marching band atau pertunjukan musik biasa, nah mereka ini juga bisa ikutan nih teman-teman ya. Dan membernya yang ikut di Marine Corps ini atau marching band angkatan laut ini tentu saja adalah mereka yang memiliki bakat musik nih teman-teman. Dan selain latihan musik tentu saja mereka juga harus latihan fisik ya supaya bisa bertugas di selatan sana. Nah, kemudian kita lihat yang di depan ini juga ada diulang lagi nih ya, dia adalah perwakilan dari Meiho University dari Science and Technology ya. Jadi sudah sangat internasional sih ini kalau grup tarinya nih ya. Dan moto mereka adalah semuanya untuk murid dan segalanya untuk murid nih teman-teman. Jadi kalau menurut Cindy sih pertunjukan gabungan ini lebih asik ya, nggak melulu band-band aja, cheerleader aja, tapi kalau digabung itu ada perpaduan antara keseriusan dan juga kesenangan nih teman-teman. Jadi ingat moto hidup kita nih ya, selain serius kita juga perlu bersenang-senang. Dan setelah ini juga masih ada pertunjukan ya. Dan yang ini spesialnya itu adalah cewek yang ada di tengah itu ya. Meskipun kelihatannya itu bule, tapi dia sebenarnya itu adalah warga Taiwan ya teman-teman. Nah, ya ini adalah penampilan yang sangat keren juga teman-teman. Dari Taoyuan ya kalau nggak salah. Adalah dari Dewan Hakka yang ada di Taiwan ya teman-teman ya, yang bakal memberikan tarian dan juga mewarnai istana kepresidenan Taiwan dengan budaya-budaya Hakka. Wah, ada apa itu yang kuning-kuning ya teman-teman ya? Itu adalah barongsai khas Hakka. Barongsai khas Hakka. Oh. Yeah. Barongsai cepol ya teman-teman ya. Dia imut sekali, cuman 2 orang aja. Itu yang di mobil. Ada lagi yang di mobil. Waduh, cantik sekali. 象征世代传承的生命力与文化脉动，呈现浓厚的客家意象。舞台上汇聚最耀眼的阵容，包括京曲歌后杨雄玉、柔敏、邱淑蟠，客家戏演员吴乃珍老师，唢呐演奏家刘云健，山歌演唱黄品珍、黄小菊。 同时还有新北市清水高中舞蹈班青年专业舞者，以及陈焕良教练带领的客家。Ini juga ada beberapa perwakilan penari Hakka yang cukup terkenal di Taiwan ya, yang di atas mobil ini, sama pelatihnya, sama penari juga. 从小钻研客家舞狮超过10年，地上的草席是客家舞狮的传统，一方草席。 一方天地，巾帼不让须眉，共同守护美好家园，继承传统并融入新意，精彩诠释客家传艺风采。 Oke,
珍同学及客家戏曲演员吴乃珍老师共同演出。接着将由客家天后杨淑玉为我们歌颂爱。接下来由京剧新锐邱竹潭与我们拥他前行。Setelah ini juga bakal membuka kain khas Hakka yang sangat besar sekali, teman-teman.
有舞动的大舞伴，以传统伊朗染、蓝染的植物染图像，融合国家生活语言特技，展现文化底蕴。演唱者手中所持的传统灯笼，也是透过染布创新转化，绽放缤纷色彩。这是来自美浓的艺术家王炳欢老师特别为本次国庆大典创作的作品。在刚刚金曲歌后的对唱中，我们听见客家女性在不同生命阶段的情感体悟，更看见他们对朴实艺术创作的精彩。Jadi mungkin setelah ini kita bakal suaranya rada berbeda sedikit, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Keren. Karena baterainya Kak Aditya udah mau habis. Ini soalnya sebentar lagi bakal ada pertunjukan dari suku penduduk asli. Bukan penduduk imigran baru, penduduk asli. Penduduk asli. Oh ya, susu baru masuk ke salah ngomong. 接下来由屏东原乡部落青年会与隶属文化发展中心的纳木湾乐舞剧团所共同带来的表演，内容将展现出文化自信。让我们欢迎他们所带来的马努沙拉的共居之约。今天由台湾族纳瓦尔群的文化仪式出发，呈现一场象征和平与共融的仪式剧。拉瓦尔群主要居住在屏东的三地门乡，以严谨的社会秩序、部落间的盟谊和礼仪闻名。今天透过展演，向大众展示什么是成为朋友，以及什么是他们的社会组织分为土地之子和太阳之子，象征不同的责任与神圣使命。部落间透过仪式来建立关系，以口说作为是。建立起彼此共存与互相信任的基础。表演者将透过象征性的 Nah, jadi anggota-anggota grup tari Naruan ini ya teman-teman merupakan penduduk adat atau suku penduduk asli dari daerah Santiman, termasuk juga Macia, terus juga ada Beye, Chai, Sanhe, Anpo, dan juga ini teman-teman. Dan ini akan ada pertunjukan nyanyian juga selain juga tari-tarian.
Sindi ya, pakaian mereka agak-agak mirip sama orang-orang Mentawai gitu, pakai kayak rerumputan, bunga-bungaan di atas kepala mereka. Kalau teman-teman yang pernah ke Sulawesi ya, Mentawai itu, nah itu mirip-mirip gitu, apa attire atau pakaian mereka. Ya, suara ini itu bukan suara yang direkam loh teman-teman loh. Oh, ini suara asli ya? Ini suara asli dinyanyikan oleh kepala suku Naruannya itu untuk desa ini, bisa dibilang begitu ya. Suaranya mantap ya. Kelihatan nggak? Ini dinyanyikan langsung loh teman-teman. Maaf nih kepalanya, kameranya tremor. Ini asli dari dia suaranya. Dan ini adalah ritual pemberkatan dari suku penduduk asli Naruan ya. Jadi itu ada kayak bau-bau wangi nggak? Ada kecium. Iya, tapi itu wangi loh. Ya, jadi itu dia kayak lagi memberkati seluruh orang yang ada di sini. Dan ini suaranya asli ya teman-teman ya, bukan suara lagu rekaman. Keren banget. Bahkan sebelum orang-orang Han datang ke sini ya, mereka udah ada di sini dulu loh teman-teman. Mereka lah suku penduduk asli Taiwan yang bahasanya itu merupakan rumpun bahasa Austronesia, mirip sekali dengan Indonesia, Filipina, dan Malaysia, apalagi bahasa Jawa.
面对困难不惧怕，面对外来文化，我有深沉的文化底蕴，保卫我的家人。Robert 的舞蹈没有所谓的合舞，我们都是以双牵手作为一起的基石，作为一起的支柱。要我善待，要我善待所有的植物、动物。一个优秀的猎人要知道成为猎物，就像所佩戴的是长斧，在山峰或是溪涧当中，脚永远是最坚强依靠和着力最重要的线索。永远要记得，你如何善待我们的大自然，善待我们的物种，它必丰富的回馈给我们人类。
用最热烈的掌声，谢谢他们的演出。接下来由桃园市教育局春晖职工搭配启英高中的学生带来的精彩舞蹈表演。今天以和平、peace、团结、togetherness、爱、love 为编创的核心概念，舞动青春，耀眼轻盈。透过表演展现跨世代与族群融合的永续精神。让我们用掌声欢迎他们所带来的启英舞蹈春晖勇士。由桃园市政府教育局春晖鞠躬打头阵，在民间传 Ini adalah Ciing SMP Ciing Taoyuan ya teman-teman ya, bergabung dengan ini adalah relawan dari Biro Pendidikan.表演启英高中的同学们展现出青春与活力，以前卫的本土嘻哈风格彰显台湾不畏逆境的勇气与骄傲。台湾队的嘻哈是不分一个手乐语言 ，hip hop 早已不属是西方的文化形式，它在这里能转化为更贴近土地、充满时代感的声音，一种带有浓厚在顽皮的台语嘻哈风格。
改编传统战舞，融合西方现代舞蹈，当代编创方法，展现原民热情与传统能量，以展现我国新旧世代融合以及文化共融并存的包容性。就如同这首歌《这座城市让我们发光》的歌词写道：这座城市让我们发光，让世界知道我们的不一样。表演者身上所穿戴的多元文化与族群元素，包含原民、汉人及新住民等，充分展现出我国族群与世代间共荣共生的精神与未来的展望。最后有120位村规志工与高中学生共舞，编排成双十图腾，来祝福中华民国生日快乐。小组将释放蓝白红3色胜利彩编，头鼓正上方通过。现在请大家将目光看向正上方，给雷虎小组最好。谢谢精彩的演出。中华民国中书记2届庆祝114年国庆大会到此圆满成功。非常谢谢赖总统伉俪、肖副总统以及大会主席韩院长与夫人，还有。